Para pemirsa umat Hindu, para pemirsa Gajayaning TV dimanapun Anda berada, tadi ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai pemuda Hindu bisa bersaing di era global. Dunia sekarang itu adalah dunia global di mana abad informasi semakin maju dan Indonesia sekarang memasuki masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ya. Jadi sudah tahu dengar ya Mas ya. Jadi nanti ketika masyarakat ekonomi ASEAN itu diberlakukan atau sudah diberlakukan, maka kita nanti akan banyak kedatangan ya tamu-tamu, bahkan produk-produk dari luar atau mungkin bisnis perdagangan dan sebagainya yang dari luar negeri yang mungkin kalau kita tidak bisa bersaing dengan mereka, maka kita nanti akan menjadi buruh di negeri sendiri. Betul tidak? Betul. Oleh karena itu, kita sekarang harus mempunyai semangat dan daya saing yang tinggi. Ya. Bagaimana caranya? Saya punya rumus. Ya. Kalau orang Jawa itu mereka kalau ingin bersaing itu mereka harus mempunyai semangat yang tinggi. Atau kalau dalam bahasa Jawa namanya atos. Ya. Atos. Jadi semangatnya kudu atos. Kalau dalam bahasa lain, bahasa Jawa lain itu namanya akas. Ya. Akas, Mas. Tahu akas ya? Akas iku sego sing watos iku Mas ya. Sampe lek mangan sego akas iku lek tahu roh apa jenenge karak. Tahu karak ya Mas ya? Tahu nguntal karak. Ya. Engko iso dicoba. Nek ora gelem nguntal karak yo njajal krikil sik dipangan dhisik gak apa-apa. Nah, akas ini bukan hanya sekedar kata-kata yang artinya atos, tapi akas itu singkatan Mas. Jadi kalau kita ingin bisa bersaing, maka kita harus bisa akas. Yang pertama, A-nya itu adalah aktif. Jadi seorang pemuda Hindu harus aktif. Jadi ojo lek ditutuk sampean baru moro, atau mungkin sampean istilahnya hanya menunggu bola, tapi harus apa? Menjemput bola. Jangan sampai kita sebagai pemuda Hindu itu nek enek tandang gawe apa iku ngenteni dikongkon karo mangkune. Salah. Nek perlu sampean moro ngene mangkune, ngene ketua PHDI-nya, apa yang kita perlu lakukan. Atau mungkin dalam dunia usaha, maka kita harus aktif. Mencari apa? Mencari informasi. Kemudian yang kedua adalah K, kreatif dan inovatif. Jadi kita harus punya semangat daya pikir yang kreatif untuk menciptakan hal-hal yang baru. Yo, ojo kancane dodol bakso terus melu dodol bakso. Yo, koncone dodol martabak melu bakulan martabak. Koncone gawe apa jenenge konter melu gawe konter. Akhirnya kontere oke, lek kontere oke ora payu terusan akhirnya. Ya Mas ya. Maka kita harus bisa menciptakan kreativitas yang tinggi. Bagaimana supaya kita bisa bersaing dengan orang lain? Maka kita harus menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada. Ya. Kemudian A-nya adalah adaptif. Jadi harus adaptif, beradaptasi dengan perkembangan zaman, Mas. Ya. Kalau sekarang zamannya zaman modern, zaman global, ya kita harus bisa bahasa-bahasa yang mungkin digunakan oleh masyarakat global. Ini kira-kira Mas yang ada di sini bisa bahasa Inggris nggak? Bisa Mas ya? Ya. Soalnya engko I love you toh. Masa bahasa Inggris soalnya I love you ayo. Yes or no toh. Ya. Jadi kita harus Mas ya, belajar itu dipelajari bahasa internasional ya, dipelajari. Tapi jangan lupa juga harus belajar bahasa daerah. Kok bahasa Inggrisnya untuk 9, bahasa Jawane untuk 5 lah ya lucu toh Mas ya. Mosok wong Jawa bahasa Inggrisnya untuk 9, mari ngono bahasa Jawa ulangan untuk 4, untuk 5. Oke tunggaling nih Mas ya. Jadi walaupun kita berpikir global, tapi lokal jenius, kearifan lokal harus tetap dijaga. Itu namanya adaptif. Ya, tapi tetap selektif, ya selektif. Jadi nanti pada masyarakat ekonomi ASEAN itu akan banyak budaya-budaya masuk ke Indonesia ya, ke lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu kita harus selektif. Sing cocok dienggo, sing ora cocok ora usah dienggo, ya Mas ya. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin bersaing, maka jiwa dan semangat akas ini harus kita jaga, ya. Apa saja tadi Mas? Aktif, kreatif, adaptif, dan selektif. Nah,
inilah semangat AKAS yang harus kita bangun di kalangan pemuda Hindu, supaya apa? Supaya kita bisa bersaing di era global dalam masyarakat global. Nah, kemudian yang terakhir, selain kita bisa mempunyai semangat AKAS tadi, kita jangan lupa, kita harus punya pedoman dalam mencapai semua itu, ya. Yang dalam hal ini akan saya tembangkan dengan sebuah tembang, yaitu Dandang Gulo. Tembangnya begini, Mas. Pepuntone nggonira dumadi ngugamana mring catur upaya mreh tan bingung pamundine kang dingin wekasing sun hanirwa marang kang becik kapindho anuruta mring kang bener iku katringgu guwa kang nyata kaping pate milya ingkang pakole dadi kantining donya. Pepuntone nggonira dumadi. Ada pedoman yang harus kita pegang teguh dalam kita hidup dan menjalani kehidupan ini. Ngugemono mring catur upaya. Maka yang harus kita ugemi, yang harus kita patuhi, jadikan sebagai pedoman itu adalah ada 4 upaya. Ya, 4 upaya. Ini petuah para sesepuh kita dulu. Kang dingin wekasing sun yang pertama, aniruwa marang kang becik. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah aniruwa marang kang becik. Mencontoh yang baik. Ya, yang baik itu harus dicontoh. Yang enggak baik jangan dicontoh. Lek wis ngerti ora apik dicontoh, iku jenenge apa, Mas? Yo, iku jenenge goblok. Lek wong wis ngerti ora apik kok dicontoh. Berarti kan orang yang bodoh mau mencontoh yang tidak baik. Ya. Kapindo anuruta merengkang beneriku. Yang kedua adalah bagaimana kita menurut pada yang benar. Jadi semua upaya kita harus tetap pada kebenaran, jalan kebenaran. Katringgu gua kang nyoto. Maka yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan kenyataan, jangan yang enggak yang tidak nyata. Kaping pate milio ingkang pakole. Yang keempat adalah pilihlah yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat tidak usah dipilih. Itulah kiranya ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya terima kasih kepada Ketua DPK Kabupaten Malang, Mas Budi, dan beserta anggotanya yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan Dharma Wacana ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan sesanti. Suro Sudiro Jayane Kang Rat Suh Brasto tekaping ulah Dharma Stuti para masanti ngawit. Om Santi 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 Om